selamat datang di podcast Diskusi Nalar bersama saya Wahid Nuruddin. Dan siang hari ini seru banget nih, kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu Mas Abed Hananto Prasetyo. Terima kasih Mas sudah hadir. Beliau ini adalah profesional NLP coach, betul ya? Apa itu NLP nanti kita tanyakan. Tapi sebelum itu Mas, saya tertarik dengan baju yang Mas Abed kenakan ini. Apa yang mau disampaikan ini? Iya. Memang disengaja gitu ya pengakuan ya. Yang kedua, karena ini belum dijelasin tapi sudah ditanyakan, saya flashback, nanti kita flashback ya. Jadi kita bahas dulu ini penerapan NLP salah satu contohnya gitu. Jadi orang itu bisa berubah, atau istilahnya hipnosis itu kan juga ada teori ya, kenapa orang bisa dihipnosis. Salah satunya misalkan berkali-kali dia figur dan sebagainya. Tapi intinya kan orang mempercayakan sampai dia tidak berpikir kritis gitu. Untuk kepercayaan itu dibangun dari nyaman. Nah, nyaman sendiri itu orang pasti lebih nyaman dengan persamaan daripada perbedaan. Nah, untuk mencari kesamaan itu kalau marketing misalkan cari ketika mengunjungi suatu bos gitu ya, saya datang di ruangan ini, saya nyari ini apa yang di sekeliling itu, saya pasti matanya melirik kemana-mana. Misalkan di gantung raket, maka saya akan bicara, Pak, wah hobi badminton ya Pak ya, gitu. Itu untuk membuat dia nyaman dan kita punya topik yang sama gitu. Nah, karena ini inklusi, jadi memang saya pakai pendekatannya persamaan apa yang sedang saya bangun, persamaan topik gitu dengan apa yang saya kenakan gitu, inklusi. Maka dengan pakaian daerah saya mengingatkan atau memberi frame bahwa kita orang Indonesia itu sudah ya memang beragam dan banyak lah gitu. Jadi itu, lalu ketika kesempatan misalkan saya bicara soal mental health gitu ya, diundang orang gitu ya, saya coba menyesuaikan dengan lingkungan. Paling enak itu kan kalau undangannya dress code. Tapi kalau tidak ada dress code kan saya harus menebak-nebak ini gitu kan, harus pakai yang apa gitu ketika perkenalan pertemuan dengan panitia di awal gitu lah. Tipe kalau anak mudanya pakaiannya ini gitu ya, agak gambling buat saya gitu, apakah bisa diterima atau tidak. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi teorinya di NLP apa? Itu pakai basing leading. Ya, belakangan ini terjadi ada itu yang Menteri Singapura menerima Perdana Menteri China ketika Menlu, ketika si tamunya ini ternyata disambut tidak pakai dasi, dia yang menyambut ini pakai dasi, dia buru-buru melepas dasi supaya punya kenyamanan. Itu metode-metode dari salah satu di NLP juga ya Mas ya. Gitu. Ya, menarik Mas bajunya soalnya. Nah, apa itu NLP? Kita langsung tanyakan kepada beliau. Mas, NLP itu apa sih? Ya, terima kasih. Nah, NLP itu terdiri dari Neuro Language Programming. Jadi neuro itu bicara soal otak, cara berpikir, soal syaraf. Nah, language bicara soal bahasa, komunikasi. Programming itu ada rangkaian, urutan, serentetan begitu. Jadi NLP adalah bagaimana kita mempelajari cara kerja otak atau pemikiran kita untuk merespon atau berkomunikasi dengan pihak luar yang ditangkap dari panca indera gitu. Jadi muncul yang dilihat orang, bentuk pikiran kita, ucapan kita, rasanya kita, perilaku kita, itu yang sebetulnya merespon dari apa yang terjadi di luar. Cara berkomunikasinya berarti ya. Ya, kita meresponi dengan, makanya ada prinsip di kami itu tidak ada orang tidak berkomunikasi. Wah ya, betul. Nah Mas Abed, siang hari ini kita akan membahas berkenaan dengan membangun kampus yang inklusi. Nah, kalau dikaitkan dengan NLP, dari Mas Abed sendiri, bagaimana NLP itu melihat inklusi sendiri? Ya, saya orang yang kenapa waktu belajar karena sebetulnya untuk terapi bukan untuk bisnis gitu. Begitu. Nah, pada prinsip dasarnya begini sih, bahwa berbeda itu sebuah realita yang harus diterima gitu. Ada hal yang bisa diubah dan hal yang tidak bisa diubah. Lalu kemudian di dalam NLP itu ada presuposisi, artinya prinsip-prinsip dasar yang menjadi prinsip NLP gitu. Yang pertama adalah the map is not your territory. Artinya apa yang kita lihat, apa yang kita persepsikan itu bukan kenyataan sejatinya gitu loh. Jadi seperti Google Maps kita buka, kita hanya tahu bagaimana dari sini ke suatu tempat gitu. Tetapi kenyataan betulnya dari udaranya, anginnya, baunya,
jalannya ada lubang dan sebagainya, kita tidak merasakan. Gitu tidak Jadi tahu, kalau kita bilang saya kenal dia baik pasangan suami istri, sahabat, saya bilang saya kenal dia kok, belum. Itu yang saya kenal itu adalah orang itu di persepsi saya. Gitu. Jadi itu perbedaan gitu ya. Lalu soal ini kadang kala dalam masyarakat kadang itu kita itu menyederhanakan itu kebutuhan untuk saya dihargai, saya punya kelompok, saya tidak sendirian gitu ya, saya lebih baik dari yang lain, sehingga saya melihat kita menyederhanakannya dengan binary gitu. Jadi binary, iya, jadi berkaitan dengan contoh ya agama itu, misalkan Islam dan non Islam, lalu ada yang biasa dan sekolah luar biasa, terus kebutuhan umum, ada kebutuhan khusus gitu, melihat orang itu dibinarikan gitu, dua gitu ya, ada dua kubu. Padahal kan tidak seperti itu gitu, bahwa perbedaan ya sangat berbeda kita itu, bukan yang hanya cuma dua pilihan gitu. Jadi memang banyak ini ya, banyak perbedaan sebetulnya. Mungkin saya dari awal itu dulu deh. Itu tapi saya menarik kalau tadi Mas Albert menyinggung masalah perbedaan ini, karena inklusi dan perbedaan ini satu hal yang berkaitan gitu ya. Karena dengan beda-bedanya adalah output akhirnya inklusi menjadi salah satu kunci untuk menjaga untuk tetap baik gitu. Nah, kalau bicara di lingkup saya sendiri, Mas, saya juga sering mendapatkan pemahaman atau melihat bagaimana perbedaan, terutama di lingkungan kami di mahasiswa pun banyak perbedaan, entah itu latar belakang, entah itu perbedaan fisik dan lain-lain, itu menjadi problem. Nah, kalau dari Mas Albert sendiri, jika di kondisi memang di lingkup terkecil di kota yang saya kira kota Salatiga adalah kota yang sangat toleran gitu. Nah, tapi melihat perbedaan itu bagaimana? Ketika memang case di kehidupan sehari-hari kita selalu mendapatkan atau mengalami perbedaan itu gitu. Yang pertama kan inklusi adalah include kan, mengakomodasi sehingga tidak ada, mungkin istilahnya kan no left behind gitu, semuanya include gitu kan, semuanya dimasukkan, perbedaan-perbedaan bisa dirangkul begitu. Nah, berkaitan dengan inklusi menurut saya hal yang kebetulan di Indonesia ini sudah punya solusi sebetulnya dengan Pancasila itu, kita memilih sebagai negara hukum sehingga kesetaraan itu sebetulnya semua kan sama di mata hukum gitu, semua diakui gitu, semua masyarakat Indonesia, semua warga negara Indonesia. Sehingga sekali lagi ya, semua itu kan kembali kepada bagaimana kita melihat perbedaan, ini kan betul ya. Nah, jadi bukan toleransi menurut saya. Kalau saya usulkan bukan toleransi tapi kesetaraan gitu. Kalau toleransi itu nanti hitung-hitungan gitu atau menuntut gitu Pak. Jadi ya kesetaraan. Contoh bahasa yang paling sering atau melekat adalah saling gitu loh. Saling menghormati, saling menghargai. Nah, saling itu tidak bisa gitu. Kita mencintai satu arah gitu. Kalau saling masing-masing bertanggung jawab untuk memberi, masing-masing bertanggung jawab untuk menghormati, masing-masing melakukan perannya sehingga saling itu sebagai sebuah akibat gitu. Ada yang dikorbankan berarti ya kalau begitu, atau yang berkorban gitu. Iya, kalau tidak muncul bisa mungkin adalah merasa tidak adil gitu, sebagai yang satu aku sudah kok menghormati kamu kok tidak menghormati aku gitu, menunggu kapan nih dia balas aku gitu loh. Jadi menurut saya kesetaraan tidak bicara lagi mayoritas minoritas gitu, tapi bicara soal semua sama di mata hukum gitu, sehingga maka kata-kata yang berkata aneh dia itu sulit, orang sulit atau apa, enggak, kita melihat dia sebagai manusia yang baik adanya. Lalu juga mungkin bicara juga tentang membedakan atau memisahkan antara perbuatan dengan orangnya gitu. Misalkan saya yakini semua manusia itu diciptakan baik adanya gitu, pencipta kita baik sehingga sempurna lah begitu. Lalu ketika tidak sesuai dengan hal yang kita nyaman atau sering kita temuin, maka kita berkata oh dia orang sulit, atau mungkin dia aneh, dia berbeda dengan kita gitu loh. Itu padahal siapa tahu bisa jadi
pengetahuan kita kurang jauh lah pikniknya itu tadi kan istilahnya. Oh ternyata ada kok, bukan hanya dia gitu loh. Terus saya pun juga bisa jadi di mata orang lain saya aneh gitu. Jadi contoh radikal, di mata orang radikal kita bilang dia radikal. Kita bilang saya tidak radikal, belum tentu di mata dia bisa jadi kita yang radikal gitu. Jadi ya ini mungkin ya yang bisa saya. Iya berarti NLP itu sangat sangat dalam ya, melihat segala kondisi, melihat segala permasalahan gitu. Tidak serta merta. Ini kan kalau kasusnya di di kebiasaan di kita itu kan melihat perbedaan itu menjadi hal yang unik atau hal yang menarik untuk cepet-cepet komen, cepet-cepet memberi kesimpulan kepada orang lain. Nah kalau di NLP sendiri Mas, gimana metode-metode apa, yang pendekatan apa untuk misal nih kasusnya saya dan teman saya itu berbeda secara latar belakang. Mungkin juga saya ada teman yang secara fisik pun juga berbeda gitu. Nah itu menjadi kebiasaan buruk ketika kita melihat perbedaan itu menjadi hal yang ditertawakan gitu loh Mas. Nah saya sering melihat dan sering mengalami juga hal tersebut menjadi problem yang selalu dibudayakan atau dibiasakan. Nah itu bagaimana? Ketika melihat perbedaan itu kan pertama gini, kita melihat itu sebagai sebuah tantangan atau masalah. Kenapa? Karena kita akan membedakan antara pikiran dan perasaan gitu. Kita ini jengkel, nggak nyaman, atau sebetulnya kalau tantangan kan pertanyaannya gini, kalau kamu dikasih soal, kamu dikasih masalah, maka fokusnya pada jawabannya apa, solusinya apa gitu. Nah artinya ketika saya belum nyaman, saya belum tahu caranya, ketika kita tidak nyaman gara-gara mungkin salah satunya alasannya karena saya belum tahu caranya bagaimana menghadapi orang itu gitu kan. Nah kalau berkaitan dengan fisik, maka itu sesuatu yang tidak bisa diubah. Atau kalau solusi misalkan mau dioperasi, misalkan pasti kan ada solusi atau ya sudah kita terima gitu kan. Nah kembali lagi kepada bagaimana cara kita memandang itu gitu. Nah saya akhirnya solusinya bisa masalah diedit foto gitu. Kalau di audisi kenapa kalau mau menjelang final udah grand seperempat final, semifinal itu banyak muncul, kemudian di Indonesia ini kebiasaannya bukan tentang bagaimana kemampuan dia misalkan audisi penyanyi, tapi yang muncul nanti berita-berita di media itu tentang keluarganya, dia anak yatim dan sebagainya. Itu memancing emosi. Itu kan ketika kita bilang jelek dia, nggak usah dipilih gitu. Tapi begitu muncul itu kita jadi kasihan, jadi mengubah keputusan kita gara-gara informasi tersebut. Jadi artinya sebetulnya kalau kita menggantungkan pada perasaan itu labil, perasaan bisa dimanipulasi gitu. Jadi kembali kepada sayanya melihat ini sebagai tantangan atau masalah. Lalu bagaimana atau saya harus bersikap seperti apa? Itunya kan tidak bisa diubah gitu. Bagaimana tergantung kitanya sekarang apa yang bisa saya kendalikan ya di posisi pikiran saya, perasaan saya, itu tanggung jawab saya bagaimana merespon orang tersebut. Gitu. Kalau tadi ada tantangan ya Mas ya. Berarti tantangan kalau di kasus seperti ini kita melihat perbedaan, tantangan terbesar di kita itu sebenarnya apa Mas? Melihat perbedaan. Menurut saya ada, kalau dari faktor luar ya, itu dari budaya. Kalau di internal ya mungkin cara berpikirnya kita, atau mau disempitkan atau diistilahkan ya pendidikan gitu. Maksudnya contoh kehafalan gitu lah. Itu kan ya sudah nggak boleh buat. Yang penting kamu hafalkan gitu. Lalu ketika kemarin masih sampai hari ini misalkan hasilnya walaupun sama, prosesnya beda, nggak boleh. Harus prosesnya pun dihafalkan. Nah, itu kan problem menurut saya ya. Gitu. Lalu budaya-budaya yang ya kalau saya belajar hipnosis ya termasuk kita itu punya budaya-budaya yang sebetulnya bisa menghambat dari bagaimana inklusi itu bisa tumbuh gitu. Budaya juga salah satunya. Itu ya salah satu yang nanti kita bisa kupas lebih dalam ya mungkin. Ya asal Bapak senang karena kita mudah untuk mengkultuskan strukturnya. Kita dulu mungkin backgroundnya dari kerajaan, titah raja ya perintah gitu kan. Misalnya kerajaan itu nggak ada undang-undang, tapi apa yang disabdakan sabdo pandito ya itu yang dikerjakan gitu. Jadi terus kita kadang merasa masih mentalitas penjajah ya, artinya dijajah gitu ya. Jadi
minder dan untuk berani mengungkapkan, jadi nggak punya keberanian, lalu merasa balas ketika ada orang baik terus kayak kesannya punya tanggung jawab balas budi. Nah, batasan-batasan ini kan belum dijelaskan. Lalu masalah pendidikan soal kritis sih gitu, maksudnya tadi yang kembali ini tidak berbeda pendapat itu bukan melawan, berbeda pendapat bukan personal bukan gitu. personal ya. Kalau di filsafat lebih jauh kan ada logical fallacy, kecacatan berpikir gitu, kesesatan berpikir, pola pikir gitu. Ketika debat kemudian menyerang pribadi itu kan salah satu dari istilahnya cacat logika. Gitu. Karena berani berbeda pun juga pilihan ya Mas ya. Ya. Tidak itu. Ya, tapi juga tidak asal berbeda. Tidak asal berbeda. Nah, menarik sih di apa kalau inklusi itu dikait, karena inklusi dan perbedaan itu menjadi jembatan lah. Inklusi baik di lingkungan terkecil, di kampus atau di lingkungan keluarga atau di lingkungan agama pun juga itu hal yang semua dibutuhkan gitu, inklusi. Nah, hal tersebut yang ini kenapa NLP barangkali menjadi cara untuk memahami hal tersebut gitu. Nah, untuk segmen kali ini kita bahas masalah perbedaan, tapi nanti di segmen kedua kita akan membahas lebih dalam lagi berkenaan dengan cara pandang NLP untuk berkomunikasi. Nah, jadi setelah ini kita jeda dulu, Mas Albert. Kita akan lanjutkan di segmen kedua. Mas Abed, kita lanjutkan diskusi kita lebih dalam lagi berkenaan dengan membangun inklusi sendiri ya. Nah, di NLP itu kan program cara berkomunikasi gitu. Nah, kalau berkenaan dengan inklusi sendiri, bagaimana NLP memahami hal tersebut? Mungkin lebih ke komunikasi. Iya, betul di komunikasinya. Jadi saya mulai dari ini dulu sih, kebiasaan kita. Itu kalau anak pulang sekolah, ini mungkin sekali lagi bisa jadi salah. Ini kan persepsi saya ya, sepengetahuan saya. Itu kadang anak ditanya langsung hal-hal yang sifatnya kognitif. Jadi contoh gimana sekolah tadi, atau mungkin kalau dijak diskusi, kita sering kalau diskusi apa pendapatmu gitu ya. Nah, kurang bertanya begini, apa yang kamu rasakan sekarang? Gitu. Jadi perasaan pun tidak dapat tempat gitu kan ya. Jadi kita memahami, ini berkaitan dengan ini. Kalau di dalam ilmu komunikasi itu ada memahami kata verbal, tapi juga memahami istilahnya metakomunikasi. Metakomunikasi itu seen the unseen gitu. Jadi melihat yang tidak terlihat, dari mimiknya, dari gesturnya. Lalu di balik kalimat itu tuh sebetulnya dia menyimpan maksud apa? Begitu. Jadi misalkan semakin cepat kamu mendaftar, maka semakin cepat kamu akan mendapatkan banyak bonusnya. Sebetulnya maksudnya kan supaya kamu cepat daftar gitu. Itu makanya di dalam kalimat itu ada maksud di balik itu begitu. Nah, makanya kan di dalam bahasa Indonesia kita kenal ada beberapa istilahnya apa ya? Mungkin kalau pantun bisa digunakan untuk menyindir gitu kan misalkan, atau ada maksud itu, atau hiperbola, ada segala macam. Itu kan sebetulnya masalah dari pola komunikasi gitu. Lalu bicara soal ini di dalam merespon panca indera
itu sebelum masuk diolah kita itu ada filter gitu, ada filternya seperti general, delete gitu ya. Ada hal yang kita hilangkan, ada yang kita generalkan gitu ya. Nah jadi itu yang kita mesti kritis gitu, akhirnya kembali kepada berpikir kritis. Contoh, semua laki-laki playboy atau buaya begitu kan ya. Nah itu semua itu kan kita kritisi gitu. Maksudnya semua itu seberapa banyak, di mana, berapa sampelnya gitu loh. Jadi nggak bisa kan itu berarti general gitu. Kita memukul rata gitu. Semua laki-laki ini gitu ya. Begitu. Lalu misalkan kita mesti memahami kalimat gitu. Saya tidak bisa belajar matematika sekarang di sini. Nah itu apanya gitu. Saya tidak bisanya di sininya, yang tidak bisa itu problem buat saya, atau waktunya yang tidak sekarang gitu ya, atau soal topiknya, subjeknya, atau ketidakmampuan saya belajar atau saya. Nah itu kan juga mesti atau misalkan gini, saya sudah berusaha maksimal tapi tidak berhasil. Maksimal itu seperti apa? Apa aja usahamu yang sudah kamu lakukan? Itu mendistorsi gitu. Jadi sebisa mungkin kita, nah ini yang beda lagi adalah ketika kita debat, kalau orang bule gitu ya atau orang luar, itu seringkali kalau ngobrol gini si pendengarnya tidak langsung beropini balik, tapi setelah si pembicara ini selesai, si pendengarnya akan nanya, menyimpulkan dulu, benar enggak yang saya tangkap ini sama, istilahnya kamu tadi menyampaikan ini, betul enggak gitu, istilahnya dia memverifikasi gitu bahwa yang saya tangkap sama dengan apa yang kamu sampaikan. Jadi baru dia ngomong pendapatnya. Nah kita ini enggak gitu, kita gampang langsung pada kesimpulan gitu. Lalu kita jarang juga memverifikasi. Contoh, perasaanmu seperti apa? Bahagia. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya, dari 0 sampai 10 seberapa bahagianya kamu? Gitu. Itu kan lebih detail. Kita lebih mendapatkan gambaran. Lalu dari misalkan kamu menjawab 7, ya 8. Lalu saya bisa bertanya, 2 yang membuat kamu tidak bahagia apa? Gitu. Nah, jadi komunikasi itu butuh kejelasan, ya klarifikasi kadang gitu ya. Saya betul enggak sih gini ya, saya dengar atau yang saya pandang tentang kamu seperti ini gitu kan. Nah, atau istilahnya juga clarity, memperjelas gitu kan. Ya. Ya, sudah pahamkah kamu gitu, misalkan memperjelas gitu loh. Jadi ada juga yang afirmasi gitu. Jadi perlu misalnya tadi dibalikin lagi gitu. Karena kan komunikasi itu sebetulnya feedback gitu yang kita betul. Kalau kita sudah berkomunikasi, ketika kita sudah mendapatkan feedback yang sesuai dengan yang kita harapkan. Kalau kita hanya ngomong kadang buat apa sih belajar komunikasi? Karena kita kan sehari-hari sudah dari kecil dilatihnya, ditanya kan, anakmu sudah bisa ngomong gitu. Kita pikir ngomong itu komunikasi gitu, padahal kan enggak gitu kan. Feedback yang kita harapkan gitu. Makanya perlu dicek. Lebih luas lagi lah ya komunikasi itu. Itu seperti itu. Lalu jadi juga kemudian yang perlu ditambahkan adalah belajar afeksi. Gitu. Afeksi itu menyampaikan kebenaran tapi dikemas, atau istilahnya ya kita belajar objektif gitu ya, menyampaikan kebenaran tapi tidak menyerang orangnya gitu. Itu kan bagaimana menyampaikan ketidaksetujuan tanpa harus menyakiti orang gitu. Itu juga yang perlu itu ya. Nah kalau melihat komunikasi tersebut, nah bagaimana NLP ini kemudian membangun komunikasi yang inklusi? Apa yang perlu dilatih Mas kalau dari hal tersebut? Ya tadi itu sebetulnya bisa diterapkan ya. Mungkin saya tambahkan lebih ke ini juga. Misalkan tadi soal bagaimana tidak menyakiti orang. Nah kita kenal itu frame itu ya, frame seperti inilah. Mungkin kalau kita lihat dari kita ke mata kita itu di luar, kita lebih pandangan kita lebih luas. Tapi yang tertangkap layar ya sekotak itu yang dia fokus di situ gitu. Itu frame. Kayak kita punya frame 4R atau 3R, gambarnya besar ya pasti akan kepotong gitu. Kita tidak lihat gambar besarnya. Kita harus istilahnya disamakan dengan konteksnya gitu. Misalkan hari ini kita bicara soal kampus inklusi, itu sudah frame, mungkin frame 10R gitu kan. Frame 4R-nya apa? Mungkin kampus inklusi di kampus ini gitu misalkan. Jadi kita bicara soal konteks, misalkan gini, oke, kali ini saya mau ngomong sama kamu gitu kan ya, dalam kaitan saya sebagai
apa gitu. Saya sebagai, jadi misalnya saya sahabat atau saya sebagai dosen gitu. Jadi ketika saya jadi dosen, lalu ini tidak soal pribadi kamu, ini dalam kaitan kehidupan belajar mengajar di kampus gitu. Ini bicara soal proses belajarmu. Saya tidak bicara soal tentang kehidupanmu gitu, bicara soal karaktermu, identitasmu, enggak gitu. Saya hanya bicara dalam proses belajar ada hal yang kita bisa bicarakan gitu, misalkan begitu. Jadi itu kan konteks, udah dikasih frame duluan bahwa ini ngomongin ini seperti ini loh. Ya. Jadi ini udah ngomongin ini loh supaya tidak menyakitkan gitu. Udah jadi tidak bisa kalau secara negara hukum itu misalkan saya mengkritik Anda, apa yang saya kritikan bisa diproses hukum. Tapi ketika Anda menuntut balik dengan alasan mencemarkan nama baik, itu kan pasal dan proses yang berbeda gitu loh. Jadi kita punya, ketika saya sih mencoba untuk diri saya, ketika saya mencoba memberi feedback atau saya ngomong ke orang, ya konteksnya ngomongin karyawan gitu ya, konteksnya sudah saya jelasin dalam kaitan ini, atau kalau perlu datanya ada, tanggal berapa kamu menurut saya melakukan kesalahan. Jadi tidak bisa yang dulu-dulu kamu ini memang males gitu, itu menyerang pribadi gitu. Malesnya berdasar apa? Kan gini, enggak gitu ya. Kalau kita bicara soal hal yang perlu diperbaiki, ya sekarang yang perlu diperbaiki, yang itu aja gitu. Apa sih Mas tantangan terbesar dari komunikasi yang ada di sekarang tuh? Kan kadang gini, saya sering dapat kondisi bahwa hubungan antara mahasiswa dan dosen sendiri, problem komunikasi menjadi salah satu hal yang penting banget gitu. Karena hanya sesederhana seorang mahasiswa yang misalkan tidak memberi kabar ketika tidak masuk karena ada alasan tertentu, itu mungkin kami sebagai teman, ada teman seperti itu, nggak tahu ya ini kondisinya seperti apa. Cuman karena masalah komunikasi saja, misal ternyata dia kerja, ternyata dia ada kesibukan. Nah, kalau problem-problem yang dilihat sama Mas Albert itu seperti apa? Oke. Nah, kalau yang diangkat contoh itu, kita mesti memisahkan ini gitu, bicara soal sistem atau bicara soal perilaku orang yang berbuat salah diulang-ulang. Ya, nggak tahu tadi ini kejadiannya gimana, kan sepotong nih gitu. Jadi problem kita di mananya. Kalau memang harus absen gitu ya, aturan-aturan gitu. Atau lalu kemudian dibicarakan SOP-nya, standar prosedurnya, praktek pelaksanaannya seperti apa. Gitu. Atau bicara soal mengubah orangnya, atau kalau itu kan misalkan bagaimana memberitahu dia gitu, menjadi habit itu sesuatu juga yang berbeda gitu. Memberitahu dan mengubah itu jadi sebuah kebiasaan, itu sesuatu yang berbeda gitu tekniknya gitu. Lalu kalau tadi bicara soal tantangan, yang pertama komunikasi yang tadi seperti verifikasi, itu kejelasan, capek gitu, lama kan gitu loh. Orang males gitu loh. Apalagi hidup di budaya yang emosi itu terlalu diberi tempat menurut saya gitu. Misalnya contoh berkaitan dengan media gitu kan. Media horor, yang pendidikan yang nilai-nilai bagus kurang peminat gitu, kurang subscribe gitu. Yang kalau dulu YouTube malah justru yang cuman barang dilindes gitu ya, maaf ya. Maksudnya kayak tontonan yang bukan tuntunan gitu, saya istilahnya begitu, itu yang jadi banyak peminat gitu loh. Jadi ngeprank itu menjadi tempat gitu. Lalu penghargaan terhadap dunia pendidikan kan juga minim gitu. Artinya ya orang akan jadi komedian, jadi walaupun komedian itu menurut saya juga butuh skill, kalau enggak akan bertahan lama gitu kan, butuh pembelajaran begitu ya. Dan Cak Lontong dengan bayaran termahal pun juga pasti dengan pendidikan gitu, pasti mengolah bahasa dan sebagainya, ciri khas. Jadi kembali ke tantangannya juga plus generasi yang berbeda di dalam sebuah dalam sebuah konteks kampus misalkan begitu ya. Itu kan atau di kantor kerjaan itu kan ada mungkin kalau ownernya atau komisarisnya seumuran generasi baby boomers atau generasi X, manajernya generasi Y begitu kan ya. Lalu mungkin level supervisornya generasi Z gitu kan. Ya maaf ya, mungkin bukan pakai Inggris ya, jadi Inggris medok, Japanese oleh Inggris ya. Maksudnya atau berikutnya yang fresh graduate masuk generasi A gitu kan ya. Jadi ini kan pasti punya gaya komunikasi berbeda gitu, apalagi belum masuk bahasa gaul. Terus Jaksel atau Debbie Sahartian yang sampai punya bahasa sendiri, kamus bahasa gaul. Nah, jadi itu yang membuat mungkin perlu penyesuaian
di masing-masing ya gitu. Saya melihat pola komunikasi sekarang itu kok berubah-ubah. Apakah karena media menjadi media sekarang yang ada, atau memang ada kondisi-kondisi tertentu? Kalau Mas Albert memahami hal tersebut bagaimana? Ya ada gitu kan, contohnya short ya, maksudnya durasi itu kan pendek terus cenderungannya. Lalu kedua viral. Ya itu kan yang penting viral. Gitu, tidak kontennya kayak apa kan, yang penting viral gitu. Dan kebetulan di budaya yang belum siap. Maksud saya kan tadi yang kembali ke budaya yang belum siap itu bagaimana? Ya kita tidak bisa melarang orang membuat konten yang tidak edukatif misalkan begitu ya. Kita mau idealnya yang memancing berpikir kritis dan sebagainya. Tetapi kenyataannya ketika itu diminati kan ya karena yang minatin gitu gitu. Nah, istilahnya memang itu yang disukai ternyata begitu. Ya kalau pilkada atau kemarin juga istilahnya ya harusnya kan visi misi debat dan sebagainya. Tapi kalau dengan hal-hal lain itu bisa lebih masuk ke pemilih kan, yang ya memang inilah tipe karakteristik masyarakat kita, memilih yang dengan tingkat kekritisannya seperti itu gitu. Iya betul. Itu tingkat ini pola komunikasi yang berkembang di masyarakat terutama. Kalau kemudian juga pola komunikasi yang ada di generasi muda ya bisa dibilang ya. Nah, nanti kita jeda dulu lagi Mas untuk segmen kali ini, karena segmen selanjutnya kita juga akan lebih dalam lagi membahas bagaimana sih supaya kita bisa kritis. Nah, itu kan hal yang penting Mas ya. Jadi kita jeda dulu untuk segmen kali ini dan kita akan lanjut di segmen ketiga. Kembali di podcast Diskusi Nalar bersama saya Wahid dan Mas Albert. Mas Albert, kita lanjutkan berkenaan dengan membangun inklusi tadi. Kalau kita tadi sudah membicarakan bagaimana perbedaan itu semestinya dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Dari mana saja, tidak bisa kita cepat mengambil kesimpulan. Kemudian komunikasi menjadi kunci. Nah, kalau sekarang kemudian bagaimana kita lebih kritis dan tentunya inovatif gitu. Saya langsung ngambil kasus ya Mas. Bagaimana di saya sendiri ketika bicara berkenaan dengan inklusi, itu bukan hal yang menarik kembali di generasi muda sekarang ya Mas ya. Di lingkup pertemanan saya. Karena ya mungkin faktor yang saya pahami, kita hidup di kota yang adem ayem, minim konflik gitu. Nah, tapi kan tidak menutup kemungkinan konflik-konflik itu bakal terjadi gitu, walaupun tidak diinginkan ya. Nah, bagaimana kita melatih menjadi seorang yang kritis dan inovatif? Gitu. Jadi kalau menurut saya sih ketika berkata tidak ada masalah, ya ada banyak kemungkinan gitu kan ya. Artinya ya memang dia sudah mahir mengelola, atau ya memang dia belum ketemu sebetulnya yang berbeda gitu ya. Tapi sebetulnya punya potensi sebetulnya untuk menjadi sebuah itu masalah gitu ya. Nah, kalau bicara soal berpikir kritis itu karena gini, ketika seseorang itu berkomunikasi itu perlu kritis, karena kalau tidak berarti kan dia menjadi pribadi yang mudah dipengaruhi.
mudah dihipnosis gitu istilahnya, mudah ikut arus gitu, atau mudah dalam komunitas masyarakat, bisa jadi mudah dipengaruhi provokator kan begitu. Jadi makanya perlu berpikir kritis dan inovasi. Nah, kalau cara melatih kritisnya sendiri sih, saya mulai dari yang ringan sebetulnya. Dari yang ringan, contohnya ini, kalau kita punya ide itu biasanya cenderung nggak bisa waktu tegang. Maksudnya waktu panik, tegang itu kan susah ini gitu ya. Relax gitu ya, kan muncul ide gitu kan, yang kayak dulu mungkin apa, lempar apel gitu, gravitasi ketemulah gitu. Jadi menurut saya belajar humor itu salah satu. Gitu, kalau setahu saya di Salatiga ada stand up komedi komunitas gitu kan. Lalu mencoba untuk silang gitu, sesuatu yang mustahil gak apa-apa gitu. Permainan-permainan menggabungkan badannya binatang anjing, kepalanya apa, itu ya apa aja lah, games. Lalu yang berikutnya ya bisa langsung dalam terapan sehari-hari, bisa punya ruang jumpa atau ruang temu, istilahnya saya, titik temu dengan yang hal-hal yang berbeda gitu. Lalu buat saya melatih diri saya sendiri, misalkan saya mengingatkan diri gitu ya, untuk lebih jauh lagi saya pakai jembatannya dulu. Ketika berbeda maka saya ingatkan bahwa ini soal perbuatan, ini soal komunikasi, bahkan bahasa kalimat yang keluar yang saya dengar pun itu juga netral gitu. Itu bukan soal pribadi saya, ini bukan soal pribadi dia gitu. Nah, itu soal ini ya, apa namanya, bagaimana supaya persiapan saya ketika nanti berhadapan dengan yang berbeda gitu, atau ya kita kan nggak bisa, sekali lagi ya, kita nggak bisa mengendalikan apa yang orang lain katakan, apa yang orang lain berbuat untuk kita gitu, tapi kan kita harus untuk diri kita ini gimana gitu kan, gitu. Jadi seperti itu dulu mungkin ya. Ya mungkin seperti ini ya Mas. Saya memang agak karena saya di Salatiga itu juga baru berapa tahun. Saya dulu SMA di Jawa Barat, melihat Jawa Barat itu kan sangat permasalahan sangat kompleks, itu inklusi itu menjadi hal yang sangat dibutuhkan di sana karena lebih banyak perbedaan di sana. Nah, kalau di Salatiga, di kota yang begini, kota yang minim sekali konflik, hal berkenaan dengan nilai-nilai inklusif ini menjadi hal yang tidak mungkin bisa dibilang tidak dilihat gitu. Orang tidak banyak memahami itu karena memang kondisi kita sudah lumayan inklusi. Nah, sehingga ketika saya bertemu dengan teman-teman saya yang mayoritas adalah berbeda agama dengan saya mencoba di posisi sebagai orang yang membawa sebuah perbedaan itu menjadi persamaan. Nah, bagaimana pengalaman Mas Albert di kehidupan Mas Albert untuk memahami sehingga seorang itu menjadi orang yang kritis dengan sekitarnya, kritis juga dengan permasalahan-permasalahan inklusi, gitu. Karena kalau tidak seperti itu, mungkin orang akan selamanya melihat hal tersebut itu menjadi ya udahlah gitu. Ya sudah, itu memang sudah semestinya gitu. Pertama sebenarnya dari pernyataan tadi, kalau mau dikritisi kan saya bisa nanya, apakah sudah ada datanya? Nah, betul. Gitu misalkan, apakah sudah dicek ke polsek terdekat? Gitu misalkan. Saya pernah nanya sebetulnya soal itu. Apakah Salatiga ini aman-aman saja kalau konteksnya Salatiga ya? Lalu kalau bicara soal perbedaan, saya pernah memberanikan diri langsung, itu jadi topik pertama saya bikin program live, apa semacam live IG gitu ya, atau podcast live itu. Instagram. Saya mengundang seorang dari Muslim gitu. Saya topiknya adalah apa kata Islam tentang pemuda Kristen. Oh, gitu. Oke. Ini sangat menarik gitu. Ya, jadi bicaralah gitu. Kita harus kalau bicara apa adanya sudah menandakan kedekatan. Gitu. Jadi bahkan kalau kita mau lebih jauh, konflik itu bisa dimaknai tidak selalu negatif. Gitu. Karena apa? Karena kalau konflik terjadi berarti itu dekat udahan. Gitu. Kalau itu jadi sebuah emosional, itu sebetulnya dekat. Kalau kita sudah bisa, masalahnya kita itu dimaknai dan kemudian cara bersikapnya nggak rileks ya menurut saya gitu ya. Ketika kita sudah berani bercandain orang gitu ya. Kalau kita nggak baperan, ya ngapain gitu loh. Jadi kan kita mau bahas apa yang dikatakan atau emosionalnya gitu loh. Jadi kalau kita sudah saling meledek, sudah bicara atau tanya apa ada di depan publik, kadang kita justru karena kita mencari persamaan atau menabuhkan
topik yang kita anggap sensitif gitu loh. Bukan dilatih untuk menghadapinya, tapi ya sama seperti masalah itu untuk dikelola, untuk dihadapi atau dijauhin gitu. Nah, makanya ketika terjadi kedamaian bisa jadi jangan-jangan damai yang palsu gitu, karena menghindari konflik bukan mengelola konflik. Menghindari konflik. Nah, berkaitan tadi kalau bicaranya soal ukurannya inklusi itu damai, menurut saya enggak gitu. Mindsetnya kita yang harus dibalikin ke mindsetnya kita adil. Bicara tadi yang pertama kita singgung soal inklusi itu bahwa semua itu sama. Jadi baru itu syarat perdamaian. Tanpa keadilan tidak mungkin terjadi perdamaian. Kesetaraan tadi ya Mas ya. Saya jadi ingat kata tadi kesetaraan, toleransi lebih kesetaraan lebih ini ya, lebih baik. Kata-kata toleransi itu kadang memang benar. Ada satu pihak yang harus mengalah atau ada dari masing-masing pihak itu merasa bahwa harus mencukupi, mentoleransi lawannya gitu. Nah, jadi kesetaraan menjadi kunci. Nah, tadi juga menghindari konflik. Memang benar bagaimana kondisi sekarang itu di lingkup saya banyak orang yang menghindari konflik. Entah karena memang mau berada di posisi yang aman, atau memang dia merasa belum cukup berani menghadapi tersebut. Nah, kalau kita balik lagi di NLP sendiri, apakah NLP juga ada metode-metode khusus untuk belajar berpikir kritis? Ada, justru jadi NLP dengan hipnoterapi itu sebetulnya otak sadar dan otak bawah sadar. Ketika otak bawah sadar itu bagaimana meminimalisir berpikir kritis. Sebaliknya NLP justru tadi semacam ketika kita mendengar nih, ketika kamu bilang semua laki-laki buaya begitu. Ketika saya mengcounter komunikasi dengan yang kamu maksud semua itu siapa? Berapa banyak? Sudah kamu survei di mana? Jumlahnya berapa? Itu teknik komunikasi, teknik dari NLP. Jadi kalau mendengar semua, maka pertanyaan berikutnya apa? Itu berarti harus mendetilkan. Gitu tadi usaha maksimal. Gambarannya kan tidak jelas, makanya harus tanya usaha maksimal seperti apa. Itu membuat orang melatih berpikir kritis. Tidak langsung serta-merta diterima gitu. Berarti ya ada ya metode memang gini Mas, masalah kritis. Generasi sekarang itu mungkin saya bisa tarik lagi di pembahasan kita tadi yang masalah komunikasi gitu, bahwa permasalahan sederhana bisa menjadi konflik yang besar gitu. Itu bisa jadi konflik yang besar ketika komunikasi ini tidak dipahami secara luas dan tidak dibiasakan. Nah, sehingga terciptalah budaya-budaya yang disepakati atau memang budaya-budaya yang dilakukan sehingga semisal contoh budaya sungkan di kita itu kan sangat kental. Nah, itu Mas Albert bagaimana supaya kita bisa menciptakan komunikasi yang inklusi dan kritis, sehingga kita tidak lagi merasa bahwa saya harus mencukupi permintaan orang lain, tapi kita balik lagi ke diri kita sendiri. Apakah kita posisi memang harus mencukupi, atau memang kita menjadi pribadi yang bisa menjadi membuat batasan. Itu bagaimana Mas? Gak tahu ya, saya menerimanya bisa jadi kan salah. Kalau saya mungkin melihat pertanyaan dan kasus yang disampaikan tadi ini dua pertanyaan gitu. Jadi dari satu sisi sungkan untuk menolak, yang satu sisi sungkan untuk menyampaikan, kalau tidak salah begitu. Jadi ya ini kita coba ya saya jawab, kalau enggak cukup di segmen berikutnya. Gitu. Bisa kita lanjut lagi di segmen selanjutnya. Jadi yang pertama dari satu sisi dulu lah ya. Dari satu sisi sungkan ini kita kan mungkin memang belum bisa untuk to the point. Itu kan masalahnya, problemnya di situ. Lalu untuk itu sendiri juga kita yang ngomong juga mesti mikir gitu kan. Apakah ini saya sudah pada
poin yang atau juga sudah melebar kemana-mana gitu. Saya tahu apa yang saya mau itu sendiri gitu, harus tahu apa yang saya mau gitu. Lalu masalah dan misalnya clear gini, marah-marah karena kotor. Sebetulnya kan intinya yang dimaui adalah bersih, gitu loh. Jadi perkara solusinya gampang, antara kamu membersihkan sendiri, gitu, nggak usah nunggu ya. Kalau memang itu bisa dilakukan sendiri ya sudah, atau rencanakan gitu, beli tong sampahnya dan sebagainya. Nah kalau udah selesai kan ya sudah gitu, ngapain harus marah-marah gitu. Itu kan soal bagaimana kita tahu apa yang kita mau gitu. Jadi dari sisi komunikasi kitanya, lalu yang kedua juga mungkin kita juga bisa pakai frame gitu. Ini soal ini loh yang mau saya sampaikan gitu, maaf gitu. Jadi ini yang mungkin jadi contoh mungkin apa yang saya jelaskan di bagian ini, itu adalah tidak banyak orang bisa rapat tepat waktu. Banyak orang Indonesia kalau rapat molor, itu sebetulnya bisa jadi latihan budaya yang baik. Kenapa? Karena kita kadang ngomong pun muter-muter gitu. Seperti itu mungkin. Ini bagian pertama yang saya bisa jawab. Kalau batasan sendiri Mas, kita sering kali gini Mas, mendapatkan problem batasan diri karena budaya sungkan, budaya tidak bisa mengkomunikasikan itu menjadi problem ketika kita tidak tahu batasannya. Lah, bagaimana supaya kita punya batasan yang jelas dengan diri kita sendiri gitu? Pakai frame itu menurut saya bagus ya. Artinya kita jelasin gitu ya. Jadi kita tahu sendiri bahwa saya tahu alasan ini apa gitu, batasan apa yang saya buat dan bagaimana mengkomunikasikannya. Di konten dan konteks kan dua hal yang berbeda. Bagaimana saya isinya sendiri dan bagaimana cara menyampaikan. Itu dulu ya. Jadi mungkin yang Oke. Ya, terima kasih Mas Albert. Kita jeda dulu. Karena selanjutnya kita di segmen utama kita akan membahas bagaimana membangun kampus yang inklusi. Podcast Diskusi Nalar kembali bersama kami, saya Wahid dan narasumber kami yaitu Mas Albert. Mas Albert, tadi kita lanjutkan berkenaan dengan batasan sendiri gitu ya. Karena problemnya adalah kita sering tidak tahu batasnya. Harus mencukupi atau harus mengiyakan permintaan orang lain gitu. Ini yang mungkin bisa menjadi bahan kita untuk menciptakan pola-pola inklusi di diri kita itu. Bagaimana Mas? Kalau itu juga butuh dua pihak ya. Jadi gini, yang pertama kita set batasan. Terus kita kan juga masing-masing punya nilai atau punya hal yang paling penting dalam hidup ini apa. Prioritas hidupku itu apa, scheduleku apa, agendaku, perjalanan hidupku ini apa. Begitu, itu salah satunya. Kedua, saya juga bertanggung jawab terhadap diri saya sendiri. Saya bertanggung jawab terhadap apa arti sukses atau arti bahagia buat saya itu apa, begitu kan. Nah, tadi kalau kita melihat orang yang kita sampaikan ini siap enggak gitu. Kalau tidak siap maka perlu framing tadi itu gitu. Nah, lalu juga bisa jadi ini kalau tadi dikaitkan dengan NLP, bagaimana sumbangsinya, kontribusinya. Ada juga yang memang orang tersebut punya trauma misalkan begitu, atau dari childhood istilahnya pengalaman di masa kanak-kanak gitu ya. Nah, itu kan bisa gitu, ada teknik misalkan bagaimana mengedit ingatan gitu, misalkan mengedit ingatan atau istilahnya sama seperti mengubah orang fobia begitu. Nah, itu ada tekniknya.
Nah, lalu dari sisi orang lain yang menerima juga dia harus punya batasan gitu, atau harus logis, berpikir kritis. Contoh, kalau dia minta atau usul, ya sudah usul kan gitu. Tapi kan bukan berarti harus terjadi gitu, namanya aja usul gitu kan misalkan. Atau nah kemudian yang berkaitan dengan logis atau kritis adalah ketika mendengar jawaban dari orang yang tadi sudah akhirnya terbuka atau on the point, ketika saya mendengar muncul perasaan nih gitu. Nah kemudian jujur atau self talk dengan diri, apa yang saya rasakan ini kenapa ya muncul gitu. Misalkan kenapa ya aku tersinggung, loh kenapa ya kok bisa tiba-tiba marah gitu. Nah itu yang kemudian tanya jujur dengan diri sendiri gitu. Misalkan tersinggung nih, berarti ada hal yang itu penting buat saya, nggak dihargain orang. Logikanya begitu, atau dianggap tidak penting bagi orang lain. Tapi kan itu sebetulnya cara pandang kita lagi. Kalau kita mau lunakkan lagi adalah berarti di dalam nilai itu kita hanya berbeda, bukan dia menyinggung saya atau dia menganggap remeh. Menganggap remeh itu sudah tambahan menjadi sebuah makna gitu. Tapi kalau dari sisi ternyata kita sadar bahwa ini loh nilai yang penting buat aku gitu. Jadi kita melihat pola-pola yang selama ini memancing marahku tuh apa gitu. Itu akhirnya kan berguna untuk diri sendiri. Jadi tergantung ya saat itu on the spot itu berkontribusi apa NLP gitu kan, atau bagaimana recovery-nya, pemulihannya gitu kan. Ini jadi dua hal yang berbeda kan gitu. Kenapa menjadi orang yang sungkan gitu, atau tidak berani ngomong apapun gitu kan, mungkin dari masa kecil tidak dihargai orang tua, tidak pernah dilibatkan gitu, atau tidak pernah dapat reward gitu. Jadi itu bisa jadi punya pengaruh. Nah itu kan akhirnya muncul trauma. Nah, trauma cara pendekatannya apa, bisa nggak dengan NLP itu ada gitu. Ini banyak aspek ya Mas untuk memahami batasan sendiri ya. Kemudian ini menjadi topik utama kita Mas di podcast hari ini. Bagaimana setelah tadi kita ngobrol berkenaan dengan perbedaan, cara sudut pandang NLP memahami perbedaan, kemudian cara NLP berkomunikasi, membangun komunikasi yang inklusif, dan cara NLP melatih kritis. Nah, bagaimana membangun budaya inklusi di masyarakat sekarang ini, terutama monggo ya kalau Mas Albert mau membahas masyarakat secara luas, atau ini juga yang menarik Mas, bagaimana membangun budaya inklusi di kampus dengan segala perbedaannya ya gitu. Ini ya contoh, misalkan nih saya minta tolong Mas Wahid nih, tolong ambilin saya kici-kici. Nah, tolong ambilin saya kici-kici. Ngerti nggak kira-kira yang mau diambil apa? Nggak tahu. Iya memang nggak ada. Oh gitu. Iya, tapi gini, maksud saya gini. Ketika saya memberikan sebuah istilah dan itu tidak dipahami, maka orang lain tidak bergerak atau tidak akan melakukan. Jadi, misalkan contoh, tolong ambilkan saya gelas gitu. Mungkin karena dah tahu gelas, entah apapun, gelas bening, gelas mika, gelas plastik dan sebagainya, tetap itu sebuah gelas, ada gambaran visualnya. Sehingga saya tidak bisa lagi menghakimi atau menilai bahwa kamu jahat, kamu tidak suka saya gara-gara tidak mengambilkan kici-kici, kan enggak. Karena memang tidak tergambar. Artinya apa? Di mana sebuah itu mau dibentuk berarti penting adalah sosialisasi, pendidikan, pengajaran. Itu kan istilahnya dari tahap awal diberitahu dulu gitu. Baru dilatih gitu kan. Dilatih pun juga ya sabar, ada berapa fase gitu kan. Fase apa namanya? Dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi ahli. Ahli dalam masyarakat dalam soal apa? Lifestyle. Menunggu menjadi sebuah lifestyle butuh waktu gitu loh. Tapi jadi artinya kalau dalam lingkup kecil, dari sosialisasi dibikin untuk membiasakan, dipaksakan dulu untuk menjadi buah kebiasaan dengan sistem aturan SOP. Berarti kan ada kesepakatan di situ gitu. Jadi itu pasti maunya seperti apa sih gambaran. Kadang contoh, saya paham rumah yang seperti apa. Rumah gambaranmu mungkin 3 lantai gitu, atau gede punya lapangan sepak bola. Nah saya rumah yang sederhana. Nah kita bisa kadang seperti tadi yang di awal segmen ya, berarti kita perlu klarifikasi yang dipahami inklusi sama enggak gitu. Lalu
tahapannya dan prosesnya harus tergambar ya gitu menurut saya. Menyamakan persepsi mengenai inklusi itu hal yang penting benar. Dan itu menjadi tujuan kita bersama ya Mas ya. Kemudian kalau begitu tantangan terbesar dari membangun budaya inklusi bagaimana Mas? Karena kan budaya inklusi ini kan sebenarnya orang sudah pahami. Karena itu melekat ya pada diri individu. Nah, tantangan-tantangan di kondisi sekarang dengan adanya media yang kondisi seperti ini bagaimana Mas? Kalau sudah dekat menurut saya bukan faktor luar mungkin ya, justru pertama kemauan dari dalam ya, atau kesadaran gitu loh. Yang pertama justru eksklusif itu juga tantangan gitu ya, karena kan kita terkotak dan kita mau gitu, kita bersedia di dalam eksklusif itu sendiri. Yang kedua ya budaya-budaya ketidakkritisan itu ya perlu dibongkar gitu. Terus ada hal-hal yang kita mulai kritis gitu. Cuman ya seperti tadi yang kita bicara soal memikirkan orang kata saling gitu kan ya. Kalau saya juga kata lain yang saya renungkan adalah setiap kali terjadi masalah atau hal kejahatan terjadi di Indonesia, itu yang keluar pertama kali dalam press conference pernyataan sikap adalah mengutuk. Nah buat saya itu tidak berpikir kritis. Artinya tidak ada solusi, ngutuk terus ngapain loh gitu kan. Jadi maksud saya dalam tantangan tadi adalah ya mulai sadar, mulai ya mungkin ribet ya di orang mungkin kok rewel amat sih gitu ya. Jadi ya harus mulai membongkar yang normal dan nyaman buat kita gitu. Lalu yang berikutnya ya mungkin harus siap dengan hal-hal perubahan ini, sehingga sekali lagi harus diletakkan kepada berpikir logis. Apalagi nih lingkungan akademis kan, artinya sebetulnya kritis atau dalam konteks akademis itu sebetulnya gini, akademis ciri khasnya adalah penelitian, makanya kan di dalam skripsi ada literatur kayak atau kualitatif atau kuantitatif, lalu juga harus ada dasarnya gitu kan, landasan teorinya apa seperti itu. Jadi ya kalau sudah demikian itu sebetulnya tidak lagi pada like dislike gitu atau perasaan yang terlibat gitu, karena jadi ketika marah itu kita harus juga sadar gitu misalnya, atau kita nggak suka tiba-tiba kok perasaanku gini ini karena karyanya atau karena saya nggak suka orangnya gitu. Maksudnya itu juga menurut saya supaya kita membedakan, sekali lagi orang itu perbuatan orang dengan orangnya berbeda. Lalu saya tambahkan adalah orang itu memilih yang terbaik buat dia gitu. Dan nah jadi apapun yang dipilih itu ya menurut dia terbaik gitu. Bahkan ekstrimnya di NLP itu juga ada presupposition, buat saya istilah ekstrim ya. Itu adalah saya lagi belajar soalnya gitu, bahwa setiap tindakan yang kelihatannya buat kita tidak baik pun punya niatan positif gitu. Iya, jadi misalkan ya seperti orang tua mencuri susu di minimarket untuk anaknya bisa buat susu gitu, minum susu gitu ya. Nah itu kan kita lihat itu memang kejahatan gitu, tapi ada niatnya untuk apa begitu kan. Jadi ada hal yang baik juga loh ternyata di dalam, misalkan jadi kan istilahnya mungkin pernah dengar ya, yang mungkin juga itu waktu ngobrol-ngobrol ya di luar, ketika ada anak itu yang mau mencuci itu kan mobil begitu kan, kemudian dia pakai sikat besi gitu, padahal niatnya membantu orang tua untuk mencuci mobil, membuat bersih, tapi karena anak ketidaktahuan itu sehingga terjadilah kerusakan di mobil. Makanya ketika kesalahan-kesalahan orang pun juga diverifikasi harusnya gitu, apakah kamu sudah paham belum, kamu tidak tahu atau kamu tidak bisa, atau kamu ada hal keyakinannya yang salah gitu, misalkan keyakinannya it's okay kok gitu, ini tidak apa-apa, atau ini selama ini yang saya tahu begini gitu loh. Jadi kan ya memang orang yang ada di hadapan kita ini kan dibentuk dari ya, pendidikan orang tua, masa lalu dan sebagainya gitu. Jadi hal yang berbeda-beda lah. Iya gitu ya, kita mesti cari tahu kalau membenarkan di masalah yang mananya gitu. Oke.
Ini menarik Mas karena kalau bicara inklusi itu kan kita nggak bisa bicara 1-2 orang gitu Mas ya. Harus ada banyak pihak gitu. Mungkin orang-orang di luar sana yang sedang menonton ini juga sedang sama-sama ingin membangun inklusi di lingkungannya. Saya minta closing statement dari Mas Albert berkenaan dengan bagaimana membangun inklusi sendiri. Kalau terkaitannya tadi dengan NLP, cara berkomunikasi, memahami perbedaan, memahami diri sendiri, batasan, supaya orang-orang di luar sana juga mulai paham nih bahwa memang inklusi ini menjadi hal yang harus tetap diperjuangkan gitu. Oke. Saya gini ya, siapapun atau yang melihat tayangan ini gitu ya, apalagi sudah melihat ya, itu sudah dari yang tidak tahu paling tidak sedikit tahu lah, paling tidak tahu gitu. Saya juga tidak menuntut banyak gitu, paling tidak sadari bahwa itu perbedaan itu ya realita, kedua menerima gitu. Jadi siapapun yang melihat tayangan ini sudah dengar tapi masih tidak bisa sadar dan tidak bisa menerima perbedaan, saya mau bilang jangan ya deh. Jangan ya deh. Ini lagi. Oke, terima kasih Mas Albert. Diskusi kali ini semoga bermanfaat bagi kita dan juga orang-orang yang sedang menonton juga. Semoga harapan-harapan inklusi tetap terjaga di lingkungan kita dan juga hal yang sudah tadi kita bicarakan bisa lebih menjernihkan. Bagaimana sih seharusnya membangun inklusi sendiri gitu. Bisa sebagai trigger juga memancing untuk ingin tahu lebih lanjut. Memberi semangat juga ya Mas bagi kita sendiri untuk kembali membangun inklusi. Terima kasih Mas Abed sudah datang di podcast kali ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di podcast selanjutnya. Dan semuanya pemirsa di rumah, kita akan selesaikan diskusi podcast kali ini berkenaan dengan membangun kampus yang inklusi. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai bertemu di podcast selanjutnya.